Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Manajemen Operasional di pertemuan yang ke-11. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-11. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baik sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan ke-11 ini kita akan membahas materi mengenai, mohon izin saya share materinya. Di pertemuan yang ke-11 ini kita akan membahas materi mengenai manajemen rantai pasok atau kita sebut juga dengan supply chain management, manajemen rantai pasok. Koordinasi semua kegiatan rantai pasokan dari bahan baku dan diakhiri dengan pelanggan yang puas. Itu adalah manajemen rantai pasokan. Pemasok, produsen dan atau penyedia jasa, distributor, grosir dan atau pengecer, pelanggan akhir. Ini adalah manajemen rantai pasokan dari pemasok hingga pelanggan akhir. Kunci keberhasilan unit bisnis, kita lihat yang pertama ada sustainable market, tersedianya pasar tujuan, reliable operation, and production facility, kemampuan produksi secara sarana maupun kapasitas, sustainable supply, keberlangsungan pasokan bahan baku. Aspek persaingan di dalam bisnis adalah efisiensi produksi dan pemasaran. Mengacu pada konsep SCM diperuntukkan bagi perusahaan besar. Cheaper, better, and faster pada bisnis manufaktur pada sisi pasokan. Mudah mendapat pasokan dengan harga memadai, mutu sesuai standar pada waktu dibutuhkan. Faster, better, dan cheaper. Aspek persaingan adalah efisiensi produksi dan pemasaran. SCM ada proses produksi, pasokan bahan baku, dan juga penyampaian produk ke konsumen. What SCM is? R&D, Research and Development. Ini adalah penting sekali untuk apa? Untuk melihat dan meriset dan menemukan inovasi-inovasi baru, terobosan-terobosan baru untuk melakukan barang dan jasa, produk dan jasa. Yang kedua adalah manufacturing and assembling. Dan yang ketiga kita lihat distribution, marketing, sales, support, dan consumer. What SCM for SME is? Supplier adalah langkah pertama. Langkah kedua manufacturing and assembling, marketing, sales, support, and distribution, and consumer di langkah keempat. What SCM for SME is? Supplier, manufacturing, marketing, sales, support, and distribution, consumer. Supplier kita lihat ada material cost, itu biaya material. Manufacturing and assembling ada manufacturing cost. Marketing, sales, support, and distribution ada sales and marketing cost. Distribution cost, consumer and consumer. Kita lihat di sini contohnya farm. Ada jenisnya, SCM-nya, hops, grains, distributor. Ada tier 3, tier 2, tier 1, supplier. Konsep supply chain management. Supply chain
adalah sebuah sistem organisasi yang di dalamnya terdapat peran-peran dan melakukan berbagai kegiatan meliputi informasi, dana, sumber daya lainnya yang saling terkait dalam pergerakan suatu produk atau jasa dari pemasok ke pelanggan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Satu, meminimumkan biaya yang efektif dan efisien. Dua, mencapai atau menghasilkan keuntungan atau profit. Tiga, memenangkan persaingan. Cheaper, better, and faster. Dampak strategi perusahaan ke manajemen rantai pasok. How corporate strategy impact supply chain decision. Kita lihat ada primary supplier selection criteria, logo strategi, cost response strategi, capacity, speed, flexibility, differentiation strategy, product development skill, willing to share information, jointly and rapidly develop product, supply chain inventory, ada minimize inventory to hold down cost, use buffer stock to ensure speedy supply, minimize inventory to avoid product obsolescence. Distribution network ada inexpensive transformation, sell through discount distributor and retail, fast transformation, provide premium customer service, gather and communicate market research data, knowledge sales staff, product design characteristic, ada maximize performance, minimize cost, low setup time, private production ramp up, modular design to aid product differentiation. Keputusan perusahaan kita lihat dan membuat, membeli dan alih daya. Strategi pengadaan ada banyak pemasok, ada beberapa pemasok, ada integrasi vertikal, usaha bersama, jaringan Keiretsu, dan perusahaan virtual. Kita lihat di sini supply chain risk, taktik. Rates ada supply failure to deliver, supply quality failure, outsourcing, logistic delay or damage, distribution information loss or distortion, political economic neutral charter, troubles, threat, vandalism, and terrorism. Kita lihat di sini, plan, demand and supply planning and management, source identity, select, manage, and access, manage production, execution, testing and packaging, deliver, invoice, warehouse, transfer, and install, return, raw material, return, finished goods. Konsep e-business, pengertian e-business atau electronic business adalah sebuah kegiatan transaksi jual beli atau bisnis yang dilakukan dengan menggunakan bantuan perangkat teknologi elektronik seperti komputer atau smartphone dan internet sebagai media perantaranya. Low Gensler, CEO dari IBM. Strategi SCM supply chain management mendekat perusahaan. Keuntungan e-business, satu, memperluas jangkauan pasar. Dua, menghemat biaya komunikasi dan waktu transaksi sebuah produk. Tiga, menghemat biaya promosi. Empat, meningkatkan kinerja pelayanan perusahaan kepada konsumen. Lima, dapat menekan modal dan biaya operasional perusahaan. Aplikasi dari e-business, satu, ESCM, e-marketing, e-procurement, e-commerce. E-business. Kita lihat di sini kepuasan pelanggan, kecepatan informasi, menurunkan biaya produksi dan distribusi sebagai mediasi pasar komunikasi nilai pelanggan. Kita lihat di sini ada supplier, manufacturer, warehouse, and distribution center, customer. Ada material cost, transportation cost, manufacturing cost, transportation cost, inventory cost, transportation cost. Implementasi ESCM, e-business terhadap industri manufacturing. Kita lihat di sini, harus informasi, harus barang, dan juga harus finance atau keuangan.
Kita lihat di sini berbagai produk-produk, contoh produk-produk. Ada mie instan, dry makin ringan, penyedap makanan nutrisi khusus, minuman, tepung terigu dan pasta, minyak goreng, margarin dan sultani, gula dan teh. 7 prinsip SCM yang dicoba untuk diterapkan ada sebagai berikut menurut Anderson, Breed, and Donovan 2007. 1. Segmentasi konsumen yang akan dilayani oleh pengrajin. 2. Kustomisasi jaringan distribusi pada setiap segmen pasar konsumen. 3. Penselarasan kebutuhan bahan baku dengan kebutuhan konsumen. 4. Karakteristik UMKM small product for high variance. 5. Pengelolaan terhadap pemasok dan pasokan untuk menurunkan biaya kepemilikan barang, menurunkan biaya melalui diskon quantity diskon. Anda mengembangkan teknologi informasi SCM 7 jangkauan kepada pengguna akhir melalui saluran distribusi terintegrasi secara efektif dan efisien. Dan kita lihat analisis penerapan supply chain management di industri tas tanggul angin Sidoarjo. Junta kita lihat di sini. Mengenai supply chain management terhadap kinerja. Kita lihat di sini. Hasil penelitian model supply chain produk usaha kecil, supply chain usaha kecil. Kita lihat di sini hasil penelitiannya supply chain usaha kecil, studi kasus pada industri batik tulis, ya UMKM di industri batik lasa menggunakan model pasokan bahan baku dengan perantara. Demikian juga pada kegiatan distribusi produk. Jadi inilah kita mempelajari tentang supply chain management. 7 prinsipnya di sini ada segmentasi, kustomisasi, selarasan, karakteristik, pengelolaan, pengembangan, jangkauan. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-11. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.